Nah, pada saat saya ketemu di Bandung itu di Golden Flower, saya kaget ini orang vibrasinya sebegitu besar, powernya sebegitu besar. Bagaimana dia cara nafas? Saya kalah Pak, maksudnya. Secara energi ya, secara level energi saya bisa merasakan, saya latihan sekian puluh tahun, tapi saya tidak bisa menyamai levelnya dia untuk power gitu loh. Jadi saya bertanya sama dia, bagaimana cara nafasnya yang benar? Ternyata saya menemukan Pak, ada beberapa tekniknya. Kalau kita sering dengerin videonya Bang El selalu berbicara mengenai tegakan kepala. Dan itu akan membuat jalur pernafasan kita akan masuk lebih dalam ke dalam perut. Itu cara trik tercepat. Kalau seseorang bisa cepat untuk mengkondisikan pola pernapasannya adalah pola napas perut, apakah itu juga bisa mempercepat orang ini masuk dalam kondisi meditatif atau di gelombang alfa itu, Pak Didi? Pasti. Saya jamin itu pasti, Pak. Karena pada saat tubuh kita rileks, pada saat posisi posisi duduk kita ya, terutama yang harus diperhatikan sebenarnya buat member nih, posisi kepala sebenarnya. Pada saat posisi kepala kita tegak atau agak dongak sedikit, itu otomatis udara yang kita hirup itu langsung turun ke perut, Pak. Karena saya bilang, saya cerita, rata-rata kita orang dewasa itu bernapas mempergunakan napas dada. Tetapi yang saya lihat dari Bang El, dari praktiknya, Bang El mempergunakan nafas perut. Jadi saya menggabungkanlah antara dada dan perut menjadi nafas diafragma. Dan itu hasilnya luar biasa lagi. Wah, sangat berharga sekali ya. Malam ini kita mendapatkan pencerahan dari seorang praktisi olah pernapasan ya, seorang Ya. pesilat senior juga. Sehingga ini saudara-saudara kita bisa mempraktekkan itu. Dan Anda juga tahu bahwa Rumah Sehat Nuswantara menyelenggarakan kelas sadar napas berkualitas ya, dan dalam kelas sadar napas berkualitas itu juga kami mengarahkan agar pada saat sadar napas, pola pernapasan yang digunakan adalah napas perut ya. Ini sangat Hmm. sinkron sekali ya. Oke. Sinkron, Nah, ini nih sekarang kita masuk ke perjalanan spiritualnya Pak Dedi ini. Nah, setelah masuk ke RSN, apa yang Pak Dedi rasakan? setelah saya masuk ke RSN, banyak, Pak. Kalau saya berpikiran atau saya berasumsi saya dulu sebagai fighter, sebagai seorang petarung, kali ini saya menjadi berpikir ulang, Pak, karena zamannya kan sudah berubah, Hmm. sudah tidak relevan kan. Akhirnya saya saat ini mengajarkan ke adik-adik itu saya kombinasi, Pak. Saya kombinasikan dia dari sistem pernapasan. Kebetulan di tempat saya memang ada nafas segitiga sama persis seperti yang RSN ajarkan. Sama persis, Pak. Di perguruan kami itu ada. Mungkin di sini nanti ada Putro Sinaliko, mereka pasti tahu saya lah. Jadi memang itu pernapasannya polanya sama. Jadi ada tarik, tahan, dan buang. Semenjak saya melatih itu rutin, Pak, setiap hari dengan tekniknya RSN, dengan SN7C itu, fisik saya berubah, Pak. Hmm. Nomor satu yang saya bisa rasakan adalah fisik berubah, otot saya semakin membesar, badan saya semakin membesar. Kalau sakit saya boleh cerita, semenjak saya olah nafas seperti ini, kaki saya tuh pakai pen paksan. Saya pernah kecelakaan waktu itu tahun 91. Jadi kaki saya itu telapak kaki dan bagian betisnya itu dipakai pen karena remuk. Itu remuk sehingga menyebabkan kaki saya tidak normal. Tidak Saya normalnya rutin. seperti apa, Pak? Ya, karena ada pasang pen itu, Pak. Karena tulangnya remuk semuanya. Tulangnya remuk. Jadi pada saat kecelakaan, ini telapak kaki posisinya nggak begini, Pak. Ke belakang. Hancur dia. Engselnya itu, sendinya itu hancur. Nah, semenjak saya rutin sadar nafas, saya rutin self healing, saya rutin SN7C, M3C saya rutin. Ini sekarang kaki saya boleh dikatakan normal, Pak. Tadinya saya nggak bisa nekuk gini, nggak bisa, Pak. Puter begini pun nggak bisa. Sekarang sudah bisa dipakai untuk gerak bebas ya, Pak Dedi. Sekarang bisa gerak bebas. Jadi Apakah kalau sebelumnya juga ketidaknormalannya itu bukan hanya tidak bisa bergerak bebas, mungkin mengecil atau bagaimana gitu? iya mengecil, otomatis betis saya mengecil. Yang sebelah kanan lebih kecil daripada yang sebelah kiri. Dan sekarang sudah normal, membesar lagi ya. Ya, sudah mulai membesar dan
Sendinya sekarang engselnya sudah bisa gerak-gerak begini Bang San. Tadinya nggak bisa. Dan nggak Gitu. dan tidak merasakan nyeri lagi ya Pak ya untuk beraktivitas ya. Tidak ada, sekarang sudah tidak ada nyeri Wow, Pak San. luar biasa Sudah ya. tidak ada nyeri. Jadi kita bisa bayangkan besi itu, besi yang di dalam tulang pun, yang bengkok bisa diluruskan Pak. Kira-kira begitu ya, gimana bahasanya tuh? Besi di dalam tulang bisa diluruskan. Jadi sekarang Hmm. Pak Dedi belum membongkar atau melepas pennya. Belum Pak, karena gini, kita kan ada faktor usia Pak. Jadi saya sempat tanya, kalau saya bongkar kaki saya harus diganti pennya. Dengan usia saya sekarang itu mungkin membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan Pak. Saya tidak bisa beraktivitas. Saya belajar tekniknya Bang El, saya kombinasi, dan ternyata ya hasilnya seperti sekarang. Wow, luar biasa ya. Iya. Wah, itu tidak Besi bengkok ternilai. jadi lurus aja Pak. Yang bengkok besinya jadi lurus. Ya, ya, ya. Tidak ternilai itu Pak Dedi karena berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk bisa menormalkan kembali kaki yang mengecil, yang bengkok, yang sendi-sendinya sudah tidak bisa dipakai untuk bergerak bebas. Kalau operasi, Ya, wow, berapa ratus juta ya. ya seperti itu. Seperti itu. Wah, luar biasa. Hanya dengan tekun, sadar napas ya. Tekun sadar nafas, tekun olah nafas segitiga, tekun SN7C. Itu aja Pak. Oke, oke. Kuncinya hanya itu Pak. Luar biasa. Nah, itu dari kesembuhan penyakit fisik ya. Nah, selain dari penyakit fisik, Pak Dedi, apakah Pak Dedi juga merasa ada hal lain, misalnya dari sisi spiritual, kerezekian, atau apa begitu, kira-kira pengaruh nggak? Sebab eh, yang sudah sering kita dengar ya dari banyak kesaksian member RSN, dan juga secara teori. Kenapa dari teori? Karena memang ini prosesnya sangat ilmiah gitu. Itu banyak orang yang ketika bernapasnya dengan benar dan napasnya disadari, dia memperoleh banyak keajaiban. Betul, betul, betul. Yang sudah saya alami semenjak saya berlatih seperti ini, kita balik lagi ya Pak Aksan, karena pengajarannya kan berbeda nih. Saya dulu belajar olah nafas untuk fight, kita untuk karung. Di RSN kita belajar olah nafas pernapasan ini, olah nafas ini untuk satu membenahi pikiran, kedua untuk menggali potensi diri kita yang terbaik. Pada saat saya sadar nafas, SN7C, saya mencoba untuk membenahi pikiran. Sesudah saya membenahi pikiran, otomatis Pak, potensi terbaik itu pasti dia akan muncul. Dampaknya dalam kehidupan apa, Pak? Jadi setelah itu potensi Gampangnya, potensi dalam diri muncul. tak kasih contoh misalnya gini, karena saya memang olah nafas ini kan sudah agak lama. Jadi kalau orang bisa booster, ya saya juga bisa booster. Hmm. Tetapi yang lebih seru lagi sebenarnya, saya sedang mengajarkan adik-adik saya ini bagaimana caranya mereka juga bisa mewujudkan manifestasi apa yang mereka inginkan. Di bidang Kalau ke olahraga, saya kan, bela diri. saya sudah, ya saya sudah. Jadi saya sekarang lagi coba kembangkan itu buat adik-adik saya. Tetapi saya tidak mempergunakan metodenya RSN. Saya ada buat salah satu program untuk mereka itu sebanyak 21 hari untuk membenahi pikiran mereka, mindset mereka, Oh, pola artinya pikir Pak Dedi mereka, membuat kalimat afirmasi sendiri untuk mereka kalimat ya, afirmasi karena untuk sendiri, betul. keperluan yang berbeda sangat spesifik ya. Betul, Pak Aksan. Hasilnya bagaimana, Pak? Top. Wow, gimana topnya nih? Banyak, Pak, banyak perubahan, Pak. Banyak perubahan. Maksudnya Jadi, pernah juara gitu pada turnamen atau bagaimana? Pak, kalau kita setiap ada turnamen, kita kirim atlet. 2022 kita kirim atlet 11 orang Pak. 11-11-nya pulang bawa medali Pak. 2023 kemarin kita kirim 7, 7-7-nya pulang bawa medali Pak. Wah, keren. Gitu Pak. Jadi Hmm. bagaimana cara kita mengolah mindset mereka untuk menjadi juara tapi tanpa melukai Pak. Wah, keren ini. Gimana detailnya, Pak Dedi? Ya kita pakai mindset aja Pak. Kita pakai mindset aja. Seperti yang kalau kalau yang biasanya kita lakukan kan hanya relaksasi seperti biasa kan. Nah tadi yang Pak Aksan juga bilang kepada saya ya kita selipkan kata-kata afirmasi seperti itu untuk mereka. Oke, oke, oke. Maksud saya begini, bagaimana bisa menang tanpa melukai ya? Apakah ini artinya semacam melumpuhkan ya?
Karena kalau dalam seni bela diri terjadi full body contact kan ya, Betul, beradu full body fisik contact. gitu kan. Kalau beradu fisik itu orang kalah itu kan karena terluka biasanya. Hmm. Sehingga fisik mereka sakit, ada bagian-bagian dari tubuhnya yang terkena pukulan, kena tendangan sehingga sakit, dan sakit itu kemudian mengurangi power si orang yang sakit tadi, si lawan gitu kan. Nah, Hmm. tetapi kalau yang Pak Dedi racik ini kan bagaimana anak-anak menang ketika berkompetisi, tetapi si lawan tidak terluka, tetapi juga mereka kalah gitu. Nah, ini yang menarik. Iya. Gimana ceritanya? Mental, Pak. Hmm. Jadi mental bloknya kita bongkar karena gini ya, anak-anak SMP, anak-anak SMA itu kan pada saat mau tarung kan mereka takut, mereka lihat oh lawannya lebih besar gitu, mereka udah down mentalnya. Pertama kita latih mentalnya dulu Pak, mental bloknya yang kita bongkar, bahwa dalam pertandingan itu pasti kalau nggak menang ya kalah, itu Oke, nomor oke. satu yang kita tanamkan. Yang kedua, pada saat kita bertanding, kamu imajinasikan aja, kamu fight sama mereka, kamu menang tapi tanpa melukai. Dan kamu hanya butuh 3 pukulan untuk mengalahkan mereka. Dan itu benar. 3 pukulan aja, Pak. 3 pukulan, 3 pukulan. Oke, itu kekuatan imajinasi ya, dan rupanya Ya, dalam kompetisi olahraga ini bukan hanya kekuatan dan fisik saja yang dibutuhkan ya Pak Dedi ya, betul. 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 tapi yang tidak kalah penting adalah kekuatan mentalnya ya. Betul. Mm. Betul. Oke, Makanya oke. kalau saya cerita di RSN ini sudah paket komplit lah kalau kita boleh cerita lah. Paket kompletnya gimana Pak? Kalau mungkin yang biasa mengolah nafas, mengolah energi, yang mengerti tentang kundalini, di RSN ini benar-benar sudah paket yang sangat komplit karena apa? Semua dijabarkan bagaimana cara pengolahan nafasnya. Jadi kalau untuk saya justru mengencourage semua para member RSN benar-benar ditekuni apa yang sudah diberikan oleh RSN. Kuncinya itu Pak, niat tekun aja. Oke. Silakan. Hasilnya gini deh, sebenarnya gini deh. Kalau kita misalnya tanya sama member hal simple aja. Misalnya selama mengikuti RSN ini misalnya 2 bulan, 3 bulan, coba perhatikan badannya. Apakah ada perubahan tubuh fisik ya? Kita bicara tubuh fisik. Apakah tubuh fisiknya berubah? Ya pasti berubah karena pada saat pembenahan jalur-jalur energi itu, otomatis kita bernafas lebih enak, pikiran lebih rileks, makan kita lebih enak, otomatis fisik berubah, Pak. Tetapi tentu dengan syarat bahwa sadar napasnya berkualitas. Harus, Nah, bagaimana harus. sadar napas berkualitas? Ya, salah Ah, satunya menggunakan napas perut ya. betul, Karena betul, selama betul, pakai betul. napas dada, maka kenyamanan yang diperoleh itu tidak akan optimal. Ya, karena kan Kemudian pendek, juga, Pak. ya NLC ini kan pendek dia. betul, selain pendek juga ketika masih menggunakan napas dada, maka kapasitas paru-paru dalam menampung oksigen itu juga kurang optimal. Nah, bagaimana Betul. cara napas perut yang benar? Ya, ikuti kelas pelatihan sadar napas berkualitas yang sudah sekali diselenggarakan oleh RSN dan nanti akan berlanjut pada sesi-sesi berikutnya. Eh, Oke, ya Pak Dedi, tadi sudah diungkapkan ya, bagaimana Pak Dedi bergabung di RSN, kemudian meracik sendiri olah napas, bukan hanya sekedar untuk kesehatan, tetapi juga bisa membangkitkan mental anak didik di olahraga bela diri, dan kemudian itu mhm. mencapai hasilnya gitu. Nah, kalau menurut pandangan Pak Dedi setelah mempraktekkan itu semua ya, setelah memiliki pengalaman sebelumnya bagaimana olah pernapasan, kemudian mendapatkan referensi baru dari RSN, apakah ada Pak manfaat lain dari dua tadi itu, sehat tubuhnya, kemudian juga eh, mentalnya juga menjadi lebih kuat, artinya secara kejiwaan ini juga mulai membaik gitu. Sangat banyak, Pak. Juga mungkin ada yang satu ketinggalan, mungkin di sisi keberlimpahannya. Pada saat satu sisi keberlimpahan itu, Pak, itu kalau yang saya, balik lagi yang saya rasakan itu berubah sih, Pak. Balik lagi semua bahwa imajinasi itu kan yang bisa menghasilkan realita. Jadi kalau Bang El bilang tuh, ayo imajinasikan, ayo imajinasikan. Itu sangat penting, Pak. Tapi kan kadang-kadang kita maunya instan ya.
Hmm. Maunya cepat gitu loh, maunya cepat nih. Saya imajinasi ini, oh besok ada atau seminggu besok ada. Tidak seperti itu gitu loh. Karena pada saat kita sudah bisa melampaui pikiran atau melampaui panca indera, baru itu bisa tercipta realita. Cara konkret atau hasil nyata yang diperoleh Pak Dedi misalnya ketika dalam dalam hal keberlimpahan tadi yang Bapak ceritakan, kira-kira seperti apa Pak? Apakah Pak Dedi juga bisa karena begini, kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa apa yang dia inginkan itu melampaui batas kemampuannya gitu. Sehingga yang namanya berimajinasi, bermanifestasi itu juga tidak bisa begitu saja dilakukan Betul, gitu, dan betul, sehingga harus menakar wadah betul. energinya, wadah rezekinya kan seperti itu. Gimana dalam prakteknya yang sudah dijalani Pak Dedi? Ya, jadi gini, kebetulan kan saya juga tergabung di grup keberlimpahan. Pada saat saya membaca afirmasi-afirmasi teman-teman saya gitu loh, saya nggak tahu ya apakah afirmasi yang di set up itu sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka atau berdasarkan keinginan atau ego mereka. Jadi sebagai contoh misalnya begini, terima kasih Tuhan, saya bersyukur saya sudah dapat uang 100 juta rupiah hari ini gitu, bonus dari semesta 100 juta rupiah. Iya, kalau misalnya Bapak Ibu sebagai penjual properti misalkan. Tapi kalau misalnya sebagai menjual toko kelontong, mungkin tidak segitu omsetnya. Atau mungkin ya 20 juta lah per hari untuk omsetnya hari itu. Jadi Yang realistis kita ya. harus samakan tuh vibrasinya seperti itu gitu loh. Jangan terlalu tinggi juga setnya. Karena pada saat kita terlalu tinggi nanti kita kecewa gitu. Dan itu nggak sampai Pak, itu nggak akan sampai. Saya udah pernah buktiin juga seperti itu. Saya mau satu hari misalnya 10 juta, nggak sampai Pak, saya turunin sedikit. 5, oh bisa Pak. Berarti saya nyamannya adalah sampai kita menemukan benar-benar angka nyaman untuk kita, dan pada saat hati kita tidak bergejolak atau tubuh kita, karena tubuh itu pasti akan bereaksi Pak. Pada saat kita menciptakan afirmasi, Wow, dia akan bereaksi Pak. keren ya. Iya atau tidak gitu loh. Dia akan menolak kalau nggak mungkin lah Dad, ini ketinggian. Tubuh akan bergerak Pak. Otomatis itu. Wow, Coba tuh gitu loh. hebat, hebat, hebat. Oh, Pak Dedi sudah bisa sampai merasakan itu ya, tubuhnya mendeteksi mungkin dan ketidakmungkinan dari apa yang Betul. diafirmasikannya. Ya seperti itulah kira-kira. Hmm, Seperti itulah bahasa. hanya orang-orang yang peka juga mungkin yang bisa melakukan seperti itu ya. Ya Hmm, karena latihan yang tekun aja sih sebenarnya. Jadi mau siapapun itu orangnya, asalkan dia tekun, asalkan dia rajin, pasti bisa Pak. oke. Karena saya Wah, sudah di titik itu gitu loh. Karena saya sudah hmm. di titik itu gitu loh. Oke, luar biasa. Wah, senang sekali ya mendengar cerita Pak Dedi. Eh, dari kesehatan sudah diperoleh, kemudian dari pencerahan jiwa juga bahkan sudah ditularkan ke anak-anak didiknya. Dari kerezekian juga sudah dapat ya. Kalau istilah di RSN ini adalah sehat holistik ya. Luar Iya. biasa. Ya, Pak Dedi, terima kasih untuk waktunya sudah berbagi kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk menginspirasi dan juga memotivasi keluarga Rumah Sehat Nuswantara. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan dengan topik-topik yang tidak kalah menarik lagi. Ya, sampai Baik. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Rahayu. Ayo Pak Hasan.